Assalamualaikum teman-teman semua. Welcome back to my channel, Ida Puji Lestari Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan membicarakan tentang tips belajar bahasa Inggris untuk pemula. Kategori atau tipe pembelajar bahasa Inggris atau English learners ada 3. Yang pertama, anak-anak usia 5-12 tahun, yang kedua remaja usia 13-18 tahun, dan yang terakhir atau yang ketiga dewasa usia 20-50 tahun. Ada 2 faktor yang mempengaruhi cara belajar bahasa Inggris. Yang pertama, faktor dari dalam diri sendiri atau faktor internal. Terdiri dari kemauan diri sendiri atau motivasi yang kuat untuk praktek atau learning by practicing. Kemudian faktor yang kedua adalah percaya diri atau self-confidence. Percaya diri ini bukan berarti sombong atau overacting ya, tapi hanya menunjukkan bahwa dia bisa ya, percaya bahwa dirinya bisa berbahasa Inggris. Kemudian yang ketiga, komitmen atau konsistensi untuk rajin membaca teks atau kamus dalam bahasa Inggris atau menghafal kosakata bahasa Inggris setiap hari selama 15-30 menit. Kemudian yang terakhir, membiasakan berbicara dalam bahasa Inggris setiap waktu, dan itu lebih baik jika ada komunitas. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor dari luar diri sendiri atau eksternal. Yang pertama dengan cara mengikuti kursus bahasa Inggris baik secara offline atau online untuk mencari komunitas atau English Club. Kemudian yang kedua adalah dukungan keluarga untuk mencari exposure. Exposure di sini adalah melihat film bahasa Inggris tanpa subtitle. Jadi orang tua memberikan atau membelikan CD bahasa Inggris dan tidak ada subtitlenya, kemudian membiasakan anak-anak mendengarkan lirik dalam bahasa Inggris dengan melalui download aplikasi atau orang tua memberikan permainan dalam bahasa Inggris, misalnya Scrabble atau aplikasi Duolingo di Android. Dan yang terakhir adalah berada di lingkungan penutur asli atau native speaker, jadi bisa mengikuti short course di luar negeri. Untuk teknik belajar bahasa Inggris ini tergantung usia pembelajar. Jadi teknik yang pertama adalah role play atau bermain peran. Teknik yang kedua adalah drama. Drama di sini sesuai dengan setting dan skenario. Kemudian yang ketiga diskusi dengan cara memberikan topik secara umum, misalnya perkenalan atau self-introduction, topik keluarga or family, hobi, aktivitas sehari-hari, dan lain-lain. Dan yang terakhir, tekniknya adalah dengan debat, dengan memberi tema berupa isu, pro dan kontra untuk saling memberikan argumentasi. Dan yang kelima, bermain games atau challenge. Bermain games atau challenge ada beberapa macam. Jadi yang pertama, kita bisa menggunakan Scrabble, yaitu board game, menyusun kata, masing-masing pemain harus menyusun kata di atas papan dari kepingan yang dimiliki, kepingan huruf yang dimiliki. Kemudian teknik belajar yang kedua adalah dengan Pictionary. Pictionary berasal dari kata picture and dictionary, adalah permainan tebak kata berdasarkan gambar yang dimainkan dua kelompok. Kelompok pertama, jadi pertama masing-masing kelompok akan mendapatkan kartu yang masing-masing berisi 4 kosakata. Lalu mereka dapat memilih satu kosakata untuk digambar, kemudian tugas pemain yang lain menebak kata berdasarkan gambar yang dibuat, dan kelompok yang menjadi pemenang adalah kelompok yang berhasil menebak kata lebih banyak secara benar. Adapun teknik berikutnya adalah tabu game, yaitu permainan untuk melatih kemampuan mendeskripsikan kata. Pada permainan ini seseorang
atau seorang pemain akan mendapatkan sebuah kartu berisi 1 kata utama dan 5 kata lain di bawahnya. Tugas pemain adalah mendeskripsikan kata utama tanpa menggunakan 5 kata yang ada di bawahnya, sementara tugas pemain lainnya adalah menebak kata yang dimaksud. Teknik berikutnya adalah double, adalah menyusun kata, permainan dengan menyusun kata dari kepingan huruf yang cukup mirip, seperti Scrabble yang cocok dimainkan dengan 2-4 orang. Dan masing-masing pemain akan mendapat 20 keping huruf. Tugas para pemain adalah menyusun 5 kata bahasa Inggris yang terdiri atas 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, dan 6 huruf dalam waktu 5 menit. Teknik berikutnya atau teknik yang terakhir adalah scattergories. Scattergories adalah permainan yang dilakukan dengan cara meminta pemain untuk menuliskan kata yang termasuk dalam kategori yang diberikan. Lalu pada setiap putaran, seorang pemain akan mengocok dadu, masing-masing sisinya bertuliskan 1 huruf. Tugas pemain adalah memikirkan kata yang sesuai dengan kategori huruf yang ditentukan. Misalnya, kategorinya adalah sesuatu yang dingin. Anda bisa menuliskan kata seperti ice cream atau igloo. Pemain akan mendapatkan poin jika jawabannya berbeda dengan jawaban pemain lainnya. Jadi, pemain harus berlomba-lomba mencari kata yang anti-mainstream. Selain teknik yang kita gunakan untuk belajar bahasa Inggris, kita juga menggunakan media pembelajaran bahasa Inggris, misalnya game online, Duolingo tadi, kemudian podcast, Edmodo, atau lewat YouTube, Zoom Meeting, Google Meeting, atau bisa menulis blog atau Wattpad. Adapun penggunaan media pembelajaran bahasa Inggris yang lain adalah dengan menggunakan English flashcard, yaitu kartu berisi gambar dan tulisan, seperti contoh di bawah ini. Kemudian juga kita bisa menggunakan Big Book bahasa Inggris. Selanjutnya medianya kita bisa menggunakan finger puppet atau boneka tangan untuk membuat drama ya atau semacam pertunjukan. Dan media melalui pictures atau gambar-gambar ya. Di sini contohnya picture, scenes, and conversation from cards. Selain itu, medianya kita bisa menggunakan buku cerita yang ditulis dalam bahasa Inggris, yang bisa juga dilengkapi dengan CD ya. Dan bisa juga menggunakan koran dan majalah yang ditulis dalam bahasa Inggris. Misalnya National Geographic Traveler. Media berikutnya adalah realia. Menurut Udin SW PT 2020 halaman 22 adalah jadi realia adalah alat bantu visual dalam pembelajaran yang berfungsi memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik. Media ini merupakan objek nyata suatu benda seperti mata uang, tumbuhan, hewan, bebatuan, tanah, air, benda-benda, dan lain sebagainya. Ini beberapa referensi dari gambar-gambar yang saya pakai untuk PPT. Sekian dulu dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.